Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pernah nggak sih kalian kalau bangun tidur itu yang pertama dicari mesti handphone? Bahkan sebelum cuci muka, sebelum berdoa, pasti yang dicek pertama kali adalah notifikasi. Ada yang buka WA, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Kalau dipikir-pikir, kita itu hidup di zaman yang luar biasa. Semua informasi sudah ada di genggaman tangan. Mau belajar gampang, mau mengaji pun juga gampang. Namun, teknologi yang seharusnya membantu kita malah membuat kita tergantung kepadanya. Coba jujur sama diri sendiri, berapa jam kita sehari bermain HP? Kita sering bilang tidak punya waktu 10 menit untuk membaca Al-Quran. Tapi kita scrolling media sosial 1 jam pun tidak kerasa. Tahu-tahu sudah malam, tahu-tahu tugas belum selesai, tahu-tahu sholat terlambat. Dan yang paling berbahaya, tahu-tahu hati kita mulai jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah anak muda zaman sekarang itu bukan kurang pintar, juga bukan karena kurang teknologi, tapi banyak yang kehilangan arah hidup. Kita tahu tren terbaru, akan tapi kita tidak tahu tujuan hidup kita sendiri. Media sosial juga sering membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Padahal yang kita lihat adalah bagian yang bahagia dari kehidupan mereka saja. Maka dari itu, jangan jadikan media sosial itu sebagai ukuran kebahagiaan seseorang. Ukuran kebahagiaan seorang muslim adalah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati yang dekat dengan Allah akan merasa dirinya itu tenang dan merasa masalah pun cepat terselesaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 berbunyi, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya hanya mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa ketenangan hati itu tidak didapat dari hanya banyaknya harta atau banyaknya followers atau banyaknya popularitas kita. Akan tetapi ketenangan hati akan didapatkan jika kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, apabila kita sedang merasa sedih, apabila kita mempunyai banyak masalah, apabila kita mempunyai sesuatu yang belum dapat diselesaikan, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan teruslah mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua urusan kita cepat selesai. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai generasi muda, kita harus berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi orang tua, bermanfaat bagi teman, bermanfaat bagi sekolah, bermanfaat bagi keluarga, dan bermanfaat bagi yang lainnya. Teman-teman, masa muda adalah masa yang sangat berharga. Jangan sampai masa muda kita itu habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi, gunakanlah masa muda kalian untuk banyak beribadah, banyak belajar, dan banyak memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Karena pada akhirnya, yang menemani kita itu bukan banyaknya jumlah likes, viewers, ataupun followers, melainkan amal baik yang kita lakukan selama hidup di dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup,
marilah kita ingat bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar apa yang ada di dunia sampai melupakan bekal untuk akhirat kita. Karena pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling terkenal, bukan tentang siapa yang paling banyak dipuji manusia, akan tetapi siapa yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari kita gunakan masa muda kita untuk memperbaiki diri kita dan menjaga iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing langkah kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang dicintainya. Syukron wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.